Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, mari kita dengarkan tata cara ibadah online. Ajak anak untuk bersiap selayaknya pergi ibadah anak ke gereja dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Persiapkan TV atau handphone Anda untuk memutar materi ibadah online. Pastikan anak mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara mengikuti semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama juga harus mengikuti ibadah online dengan antusias. Tanyakan isi dari khotbah yang akan mereka dapatkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengawak di waktu petang. Kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ia tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat pada Tuhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tua tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan kantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mereka kepadaku, maka aku akan memuputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan aku akan memuputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom papa mama di rumah. Shalom semua yang di rumah. Saatnya kita kembali lagi beribadah di GBI Salamba. Kita ditemani oleh Kak Andi dan Kak Agus. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Oh iya, kakak mau tanya, kakak saat ini sama Kak Maria loh. Apa kabar Kak Maria? Puji Tuhan Kak Yuni, aku sehat. Kak Yuni apa kabar? Kabarku juga sehat Kak. Wah, kita luar tanya biasa. adik-adik yang di rumah ya. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Wow, kabar mereka Semuanya sehat. Puji Tuhan. Nah adik-adik, karena kita mau beribadah, jangan ada lagi yang main-main ya. Jangan ada yang sambil makan ataupun lari-lari atau sambil bawa mainan. Jangan ya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau beribadah Tuhan. Beribadah sekolah minggu GBI Salemba. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang di rumah maupun yang sedang berada di rumah saudara ataupun yang sedang berada di rumah sakit Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan menjaga mereka, memberi mereka kesehatan. Biarkanlah Tuhan mereka menjadi anak yang baik Tuhan, anak yang bijak, anak yang mau dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Tuhan Yesus sungguh baik sama kita. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menari sama Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Kita katakan, Tuhan Allah hadir di sini. Hadir di rumah kita. Hadir di hati kita. Dengan semangat ya memuji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan sama Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lompat ya. Besar sekali lagi Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, luar biasa ya Kak ya. Luar biasa. Kakak Semangat masih mau sekali. semangat nggak? Mau dong. Mau. Nah adik-adik, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Duduk yang manis, lipat tanganmu, buka hatimu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, menyembah Engkau. Karena dalam sepanjang minggu ini Tuhan, Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami makanan. Bahkan kami yang sekolah di rumah, kami boleh sekolah dengan baik. Kami mau buka hati kami Tuhan. Bertahtalah Engkau, hadirlah Engkau di hati kami. Hadirlah Engkau di rumah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
bersyukur Tuhan. Bagimu pujian dan kehormatan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi semangat memuliakan Tuhan, semangat memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kakak undang bangkit berdiri ya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau yel-yel ya kak ya? Ya, Kakak mau semangat lagi? semangat. Oh iya dong, pasti kita nggak loyo ya kak ya. Karena untuk Tuhan kita harus semangat. Siap-siap yang yel-yel ya. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi dong kak, kurang semangat. Oh sekali lagi ya? Ya. Oh iya, kayaknya masih ada anak-anak yang lari-lari ya kak ya? Iya, belum tertib. Oke, yuk semuanya semangat ya. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Kakak, hari ini kita mau ada lagu baru kak. Wah, Kakak apa mau tuh? nggak belajar? Mau dong. Iya, adik-adik semua mau ya adik-adik ya. Karena lagu ini nggak susah kok kak. Gampang kak. Iya, gampang lagunya. Ayo Kandi dan Kak Agus musiknya. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang lurus, yang kritik, semuanya disayang Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang lurus, yang kritik, semuanya disayang Tuhan. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa sekali lagi. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik semua udah capek? Nah, kalau belum capek, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kembali adik-adik duduk manis. Duduk yang manis. Ambil Alkitabmu. Yang punya catatan boleh disiapkan catatannya. Tuhan, terima kasih. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami terus mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mengerti. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti wanita yang duduk di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kita angkat pujian seperti wanita mengurapi-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat siang hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita jumpa kembali di hari ini, hari Minggu yang penuh dengan ceria. Pastinya adik-adik di rumah sudah luar biasa ya, tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, begitu serius pastinya adik-adik. Saatnya adik-adik ada di rumah fokus, duduk yang manis, tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak ada yang ngobrol sama mama, papa atau temennya, tidak ada lagi yang tiduran apalagi sambil makan. Adik-adik stop dulu. Kita mau dengar firman Tuhan yang cukup menarik hari ini. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik di rumah, satukan hati yuk, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah Tuhan. Saat ini kami sudah memuji-Mu dan menyembah-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Saat ini cerita firman Tuhan menjadi bekal buat kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Kami teguh dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat, luar biasa. Iya, hari ini adik-adik kakak mau cerita tentang sebuah persahabatan. Udah tahu dong pastinya sahabat ya. Wah, langsung adik-adik ingat nih, gua di sekolah punya sahabat. Kakak juga. Dari dulu waktu SD sampai sekarang kakak sudah menikah masih punya sahabat. Kita persahabatannya itu sepertinya susah untuk dipisahkan. Tahu gak adik-adik?
Ketika sahabatnya kakak itu mengalami satu kesusahan, pasti dia cerita. Sebaliknya juga kakak seperti itu. Kalau kakak lagi ngalamin senang, pasti cerita sama teman kakak. Karena dia sahabat dekat. Jadi waktu dulu kakak nih punya rahasia yang orang lain tidak tahu, tapi sahabat kakak ini tahu. Saking dekatnya loh adik-adik. Nah ternyata di dalam Alkitab ada kisah persahabatan yang sangat dekat sekali. Luar biasa. Adik-adik mau tahu siapa namanya? Ayo, siapa namanya kira-kira? Apakah Kain dan Habil? Tidak. Apakah Nuh dan Musa? Tidak juga. Ternyata siapa? Dia adalah Daud dan Saul. Oh bukan, Daud dan Yonatan. Tepuk tangan. Luar biasa. Kisah ini ada di dalam 1 Samuel 18 dan 19 adik-adik. Yang punya Alkitab boleh baca deh. 2 pasal ini menceritakan tentang kedua orang ini. Kira-kira siapa sih Yonatan ini adik-adik? Siapa Yonatan? Ternyata adik-adik, pada waktu itu ada kerajaan Israel yang dipimpin seorang raja, namanya adalah Saul. Pernah adik-adik dengar Saul? Siapa tuh Saul? Dia adalah raja. Dia adalah pemimpin di satu kota. Negara mana? Ternyata negara yang sampai sekarang masih ada loh adik-adik, yaitu Israel. Adik-adik, Saul ini waktu dia menjadi raja, mereka punya musuh, yaitu orang Palestina. Di orang Palestina ini adik-adik ada namanya seorang Goliat yang tinggi dan besar. Waktu itu raja sempat ketakutan karena tidak ada yang bisa melawan Goliat ini. Ternyata ada satu yang namanya Daud adik-adik. Nah, ketika Daud ini berhasil mengalahkan Goliat, lalu ada banyak orang mengeluh-elukan nama Daud. Mereka menyorakkan bilang seperti ini, "Hore, Daud luar biasa, lebih hebat dari Saul." Wah, timbullah ada satu panas hati di raja ini adik-adik. Akhirnya adik-adik, ketika Saul ingin bertemu dengan Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Palestina, waktu itu Daud bilang seperti ini, "Aku pengen ketemu raja." Tadi siapa nama rajanya adik-adik? Jonathan bukan ya? Oh bukan. Siapa namanya? Saul. Ya, tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Yang Jonathan itu tadi siapa? Anaknya Saul. Tepuk tangan. Nah, ketika Daud ingin bertemu dengan Saul, ada satu panglima adik-adik. Coba kita lihat di slide berikutnya adik-adik. Ada namanya seorang panglima yang bernama Abner. Iya, coba. Panglima Abner ini mengantar Daud kepada Raja Saul. Karena kenapa adik-adik? Tidak boleh sembarangan. Kalau mau ketemu sama raja itu gak boleh sembarangan. Mau ketemu Jokowi aja gak boleh sembarangan loh. Bahkan mau ke halaman istana di Istana Negara, jarak kira-kira kurang lebih 500 meter gak boleh sembarangan injak. Kalau coba-coba adik-adik masuk ke sana, bakal dijegat, ditangkap, dikira nanti teroris. Langsung di tangannya diikat, dibawa, bisa diciduk sama polisi. Nah, karena itu Panglima Abner ini mengantar Daud. Diantar dia. Ketemu sama siapa adik-adik? Ketemu sama raja. Siapa tadi namanya raja? Saul. Wah, coba lihat tuh adik-adik. Raja Saul mempunyai anak, namanya tadi siapa? Kakak tadi sudah bilang, Yonatan. Lalu raja melihat yang namanya Daud.
Ketika raja melihat, coba kita lihat di layar berikutnya adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan oleh Yonatan? Yonatan ini memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Gak sembarangan loh, kasih baju perang, pedang, panah, ikat pinggang yang milik daripada Yonatan ini diberikan kepada sahabatnya. Buat apa adik-adik? Coba kita lihat berikutnya apa. Lalu adik-adik dikatakan Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Nah, ini nih adik-adik yang perlu kita contoh. Sama siapapun kita harus bersahabat, sekalipun musuh kita. Coba kita lihat lagi adik-adik, kira-kira bagaimana mereka? Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Palestina lagi dan dengan Daud menang. Jadi waktu itu Saul suruh Daud, kamu perang, lawan tuh orang Palestina. Ternyata waktu Daud pergi berperang adik-adik, dia menang. Tepuk tangan dong buat Daud. Nah, suatu hari Daud sedang bermain musik, dia main kecapi untuk melayani dan didengar oleh Raja Saul. Dia dengar, wah, nih Daud ini selain bisa perang menang, ternyata jago main musik juga ya. Adik-adik di sini ada yang punya talenta nggak seperti Daud? Bisa main gitar, main keyboard, main drum, atau main musik yang lain. Dipakai adik seperti Daud. Bahkan dalam ketika Daud memuji Tuhan, ada roh jahat yang hinggap kepada Saul itu pergi loh, langsung keluar, ketakutan. Ternyata kuasa puji-pujian adik luar biasa. Jadi kalau adik-adik punya karunia memuji Tuhan, menyanyi, jangan banyak diam, coba nyanyi sama Tuhan. Nah, lihat adik-adik, Raja Saul merasa iri hati dan Daud, karena Daud lebih hebat dari Raja Saul, sehingga suatu ketika ingin melemparkan tombak untuk menembak, memanah daripada Daud. Timbullah kebencian di hati Saul adik-adik. Dia pengen bunuh yang namanya Daud. Akhirnya apa adik-adik? Daud sangat kaget, tapi dia berhasil menghindar serangan tombak, lalu berlari-lari. Jahat ya, Saul jahat ya. Kalau kakak dibikin begitu, kira-kira gimana ya? Kakak pengen becek. Oh, ternyata nggak boleh adik-adik. Mungkin adik-adik di sekolah ada temannya yang jahat, iseng, jahil. Adik-adik sebel banget sama dia. Tapi adik-adik ingat, ketika Daud diperlakukan Saul, dia pengen ditombak, dipanah, malah Daud ini nggak kesel loh adik-adik. Malah dia pengen bernyanyi terus. Dia balas rasa bencinya kepada Daud itu dengan mengasihi Saul. Nah, perhatikan adik-adik, Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul. Artinya Yonatan ini bilang sama Saul, Papa, kok jahat banget sih sama Daud? Kan Daud itu gak ada kesalahan. Kok Papa benci sih, pengen bunuh Daud? Apa kata Saul adik-adik? Diam kau anak kecil, kau mau tahu apa? Itu musuh Papa. Nanti kalau dia jadi raja, Papa udah gak jadi raja. Jadi Papa ingin musnahkan dia supaya dia jangan jadi raja di Israel. Lalu Yonatan ini berpikir, aduh, Papa gue nih kok jahat banget ya. Yonatan pusing nih. Masa sahabat gue pengen dibunuh sama Papa gue katanya. Diam-diam Yonatan berlari adik-adik kepada sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf karena ayahnya iri hati. Bagus banget adik-adik. Hatinya Yonatan ini begitu luar biasa. Ayahnya benci kepada Daud, kok malah dia yang minta maaf ya? Kakak mau tanya nih, ada nggak papa mamanya adik-adik pernah ngajarin yang jahat? Pernah nggak? Misalkan, Jonathan, Jire, Budi, nanti kalau di sekolah kau ambil pulpen temanmu ya,
tasnya yang baru itu ambil ya. Adik-adik langsung, oh iya papa, nanti pulang sekolah saya ambil. Begitu enggak? Atau udah papa aja yang ngambil, atau begitu adik-adik bilang? Itu semua salah adik-adik. Ketika papa kita, mama kita bilang seperti itu, hal yang jahat misalkan, langsung adik-adik bilang begini, stop, tidak boleh. Lalu gimana adik-adik? Kalau adik-adik langsung ditabok, diam loh, nurut gak? Adik-adik mau ngomong apa? Kalau sampai dibilang, kalau gak nurut, keluar dari rumah. Papa gak kasih jajan, mama gak kasih jajan. Adik-adik mau bilang apa? Apa ketakutan? Langsung nurutin apa kata mama papanya ketika papa mamanya suruh yang jahat? Atau adik-adik bilang begini, ya silahkan, mau gak dikasih jajan, mau diusir dari rumah, yang penting saya gak melakukan yang jahat sama Tuhan. Begitu gak adik-adik? Wah, kalau begitu 4 jempol buat adik-adik, 2 jempol tangan, 2 jempol kaki, semua buat adik-adik. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, kalau begitu adik-adik berani, berarti adik-adik sama kayak Yonatan. Selain dia bersahabat sama Daud, tapi dia juga menyenangkan hati Tuhan. Ketika ayahnya, bapaknya Saul menyuruh hal yang jahat kepada dia, dia bilang, no, tidak. Harus adik-adik kita begitu. Gak langsung, iya pak, iya ma. Gak begitu adik-adik. Sehingga Tuhan memperhitungkan apa yang baik dilakukan Yonatan ini adik-adik. Tepuk tangan dong. Yonatan ini akhirnya dilindungi sama Tuhan, diberkati Tuhan, sama dengan Daud juga adik-adik. Jadi persahabatan mereka itu adalah persahabatan yang sejati. Makanya di dalam Amsal 17 ayat 17 adik-adik berkata seperti ini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Adik-adik, bedanya kita, orang yang beribadah sama Tuhan, orang Kristen apalagi, jangan sama sahabat saja kita berbuat baik, sama semua teman. Tah itu dia muslim, tah dia jahat sama kita, tah dia suka isengin kita, tah dia suka jailin kita, tah dia pernah merencanakan yang jahat sama kita. Kita harus menaruh kasih setiap waktu, sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Yesus gak pernah bilang seperti ini, oh karena kamu yang benar, kamu yang baik, yang rajin berdoa, baca Alkitab, rajin menyanyi memuji Tuhan, maka aku sayang sama kamu saja. Enggak. Justru Yesus pernah bilang seperti ini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi bukan orang yang benar yang membutuhkan keselamatan, tetapi orang yang berdosa adik-adik. Jadi kita yang berdosa ini semua diterima Tuhan, disayang Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Nah, seperti Yonatan mengasihi Daud, demikian juga adik-adik, kita harus mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Menaruh kasih setiap waktu, bukan seminggu sekali, tidak. Bukan sebulan sekali, tidak. Apalagi sampai setahun sekali, oh tidak. Setiap saat kita menaruh kasih. Mau dia jahat, tetap kita taruh kasih adik-adik. Sehingga berkat yang pernah dialami oleh Daud dan Yonatan, adik-adik juga pasti akan alami. Karena hal yang baik yang dilakukan oleh Yonatan, kita juga meniru, mencontoh, dan kita lakukan tah di sekolah, tah di teman tetangga kita, tah sama siapapun. Kita tetap menjalin sahabat dengan menaruh kasih setiap waktu. Adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah mendengar siapa itu Yonatan. Kakak mau ulang kembali, Yonatan ini adalah anak daripada Raja Saul. Raja Saul ini pernah benci sekali sama Daud, sehingga Raja Saul bilang sama anak Yonatan, Yonatan, kamu cari kesempatan bunuh Daud. Tapi Daud tidak menuruti karena Daud berpikir itu adalah jahat. Sehingga rencana jahat dari papanya Saul, dia bilang sama Daud, Daud, kamu kan sahabatku, papaku ingin membunuh kamu loh, tolong kamu pergi ya.
Baik sekali loh Jonathan. Nah, kebaikan yang ditaruh oleh Yonatan ini adik-adik, biarlah itu menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sekalipun ada yang ngajarin adik-adik melakukan yang jahat, entah guru, entah teman, entah orang di atas kita, kakak kita, abang kita, entah siapa, bilang stop, itu jahat. Tuhan nanti marah. Kalau adik-adik berani seperti itu, pasti Tuhan tolong adik-adik dan berkati adik-adik semuanya. Pejamkan mata adik-adik semua. Kita tundukkan kepala, tutup Alkitabnya, kita berdoa. Semua tutup mata adik-adik. Ikuti kakak dulu berdoa. Tuhan Yesus, aku mau seperti Jonathan dan Daud, menaruh kasih setiap waktu, tidak menuruti hal yang jahat, tidak menuruti perintah yang jahat, tapi mau melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus, saya mau melakukan yang baik kepada teman-temanku, bahkan kepada musuhku di sekolah, tah dimanapun. Saya mau melakukan yang baik kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hatiku. Adik-adik tetap tutup mata. Kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu kepada setiap kami. Adik-adikku yang semua mendengar hari ini firman Tuhan, biarlah mereka menjadi generasi seperti Daud dan Yonatan. Dimanapun mereka berada, tetap menjalin persahabatan dan menaruh kasih setiap waktu. Sama seperti kasih Kristus yang Engkau taruh kepada kami. Kami boleh mengasihi banyak orang dan tidak melakukan hal yang jahat sekalipun orang di atas kami menyuruh kami. Tapi kami berani berkata tidak, karena Tuhan beserta dengan kami. Mampukan anak-anak sekolah minggu semua Tuhan dimanapun berada, yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Jadikan firman-Mu menjadi rema bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nanti minta diajarin papa mama ya untuk scan barcode. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Dan berkati ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ya Tuhan, agar persembahan yang kami berikan ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman, saatnya kita memperkatakan tanda kotak ketiga. Artinya, yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk memperkatakan tanda kotak ketiga. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang tua-tua kami, saudara-saudara kami. Berikan kesehatan, rezeki,
melimpah. Terima kasihlah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota Jakarta. Kota Jakarta kami tinggal aja Tuhan berkati. Tuhan jaga dan biar kota Jakarta kami bersih, tertib dan damai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Berikan hikmat untuk para pemimpin kami menghadapi pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah beribadah Tuhan, biar ibadah kami menyenangkan hati-Mu, biar ibadah kami menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan, pimpin tuntunlah kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, bagimulah kemuliaan, hormat, pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.